Oke, itu tadi penjelasan materi yang Ibu sampaikan tentang teks eksposisi. Nah, selanjutnya Ibu mau merefleksi dari penjelasan yang sudah Ibu sampaikan tadi. Yang pertama, tadi ada pengertian teks eksposisi. Ada yang masih ingat apa itu pengertian teks eksposisi? Iya, Mas Edo? Iya, betul sekali. Jadi, teks eksposisi itu adalah teks yang berisi suatu informasi berupa gagasan atau pendapat dan fakta yang bertujuan untuk memberikan informasi atau pengetahuan. Yang kedua, ada unsur pembangun teks eksposisi. Ada yang masih ingat apa saja unsur pembangun teks eksposisi? Iya, Mbak Vina, silakan. Iya, betul sekali. Jadi unsur pembangun teks eksposisi itu ada dua. Yang pertama gagasan dan juga fakta. Apa itu gagasan? Iya, betul sekali. Gagasan itu adalah pendapat atau ide. Gagasan dapat berupa apa saja? Ya, betul. Gagasan dapat berupa penilaian, komentar, saran, dorongan, ataupun bujukan. Yang kedua, fakta. Apa itu fakta? Ya, betul sekali. Fakta adalah kenyataan atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Yang terakhir, tadi ada pola pengembangan teks eksposisi. Apa saja bentuknya? Mbak Intan, silahkan. Ya, ada 4. Yang pertama, pola umum khusus. Yang kedua, pola khusus umum. Yang ketiga, pola ilustrasi. Dan yang terakhir adalah pola perbandingan. Nah, sekarang coba kalian buka buku paket halaman 65. Ya, di situ ada beberapa teks, 5 teks ya. Nah, tugas kalian yaitu menentukan teks mana yang merupakan teks eksposisi. Ya, Ibu beri waktu 10 menit, cukup ya? Oke. Bagaimana? Apakah sudah selesai? Sudah? Ya, kalau begitu mari kita bahas satu persatu ya. Dari teks yang pertama, merupakan teks apa? Apakah merupakan teks eksposisi atau tidak? Jawabannya apa? Tidak, ya. Alasannya apa? Ya, ini merupakan teks prosedur. Karena teks yang pertama ini menjelaskan tentang cara pembuatan gula merah. Oke, kita lanjut ke teks yang kedua. Teks yang kedua merupakan teks apa? Apakah merupakan teks eksposisi atau tidak? Jawabannya apa? Tidak, ya. Alasannya apa? Ya, ini merupakan teks hasil observasi bertema pendidikan ya. Kemudian teks yang ketiga, apakah merupakan teks eksposisi atau tidak? Jawabannya apa? Tidak. Ya. Kenapa? Ya, karena ini merupakan teks pidato ya, bagian dari teks pidato. Ini tidak ada permasalahan yang dilengkapi dengan argumen. Selanjutnya, teks nomor 4. Apakah merupakan teks eksposisi atau tidak? Jawabannya, ya, merupakan teks eksposisi. Ini merupakan teks eksposisi tentang gangguan saluran air ya, karena berisi pendapat dan argumen. Kemudian yang terakhir, ini merupakan teks eksposisi atau tidak? Ya, ini merupakan teks eksposisi tentang penyebab unjuk rasa. Oke. Bagaimana sudah bisa membedakan kan mana teks yang merupakan teks eksposisi dan mana yang bukan teks eksposisi? Ya. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, ada yang mau ditanyakan? Iya, Mas Dimas, silakan mau bertanya apa? Oke, Mas Dimas bertanya, apa fungsi fakta dalam teks eksposisi? Ya, jadi fungsi fakta dalam teks eksposisi itu untuk mendukung argumen, untuk mendukung pendapat, sehingga meyakinkan bagi para pembacanya. Jadi tidak hanya isinya itu merupakan pendapat kita, ide-ide kita, namun juga
disokong dengan adanya fakta yang benar-benar terjadi. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan lagi tentang penjelasan materi Ibu hari ini? Tidak ada? Sudah cukup ya? Ya, kalau begitu Ibu memberikan penugasan untuk pertemuan selanjutnya. Coba kalian buka buku paket halaman 60. Ya, di situ ada teks eksposisi yang berjudul Nasib Hutan Kita Semakin Suram. Nah, tugas kalian membaca teks eksposisi, kemudian menentukan unsur-unsur dan pola pengembangan yang ada di dalam teks eksposisi tersebut. Oke, sudah jelas ya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada, sudah cukup jelas ya? Oke. Nah, selanjutnya Ibu mau memberikan apresiasi untuk teman-teman kalian tadi yang sudah aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, Ibu berharap tadi yang belum berkesempatan ikut aktif dalam kegiatan pembelajaran, di pembelajaran selanjutnya kalian bisa aktif, bisa menjawab pertanyaan Ibu, bisa memberikan pertanyaan, seperti itu ya. Oke. Nah, jangan lupa tugasnya dikerjakan di buku tugas, kemudian dikumpulkan minggu depan. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran, kita tutup pembelajaran dengan bacaan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, baik yang Ibu sengaja maupun tidak Ibu sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.